slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Dani Pedrosa angkat bicara, pujian tinggi untuk Marc Marquez setelah raih podium di MotoGP Jepang. Legenda MotoGP, Dani Pedrosa, tidak ragu untuk memberikan pujian tinggi kepada Marc Marquez setelah penampilan gemilangnya di MotoGP Jepang. Marquez, yang kini membalap untuk Gresini Racing, sukses menampilkan performa luar biasa dengan meraih podium ketiga. Start dari posisi ke-9, Marquez secara brilian mampu mengasapi motor pabrikan Ducati Corse Desmos edisi GP24 milik Enea Bastianini dengan hanya bermodal motor bekas Desmos edisi GP23. Dalam balapan yang berlangsung ketat di Twin Ring Motegi, penampilan Marquez yang tidak hanya mengandalkan kecepatan tetapi juga strategi cerdasnya, mendapatkan apresiasi besar dari Dani Pedrosa. Mantan rekan satu tim Marquez di Repsol Honda dan salah satu tokoh penting dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez memulai balapan di posisi ke-9, sebuah posisi yang secara statistik jarang berbuah podium. Namun, sang pembalap Gresini Racing yang dikenal dengan julukan The End of Cervera, sekali lagi menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah MotoGP. Meski menggunakan Desmos edisi GP23, motor yang tertinggal satu generasi dari GP24 yang lebih canggih, Marquez berhasil memaksimalkan potensi yang ada dan menyalip beberapa pembalap dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Pertarungan antara Marquez dan Enea Bastianini menjadi salah satu momen penting dalam balapan ini. Meski motor Bastianini memiliki teknologi yang lebih unggul, Marquez berhasil menyalip Bastianini di tikungan kritis pada lap ke-18, sebuah aksi yang memukau para penonton dan pengamat balap. Performa apik tersebut membuat Marquez mampu finish di posisi ketiga, menambah koleksi podiumnya di musim 2024 yang penuh tantangan ini. Dani Pedrosa, yang saat ini menjadi pembalap penguji untuk KTM, mengikuti jalannya balapan di Motegi dengan penuh perhatian. Setelah balapan, Pedrosa tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap performa Marc Marquez. Menurut Pedrosa, Marquez tidak hanya berhasil menunjukkan kemampuan teknis yang luar biasa, tetapi juga mentalitas juara yang tidak pernah padam. Marc selalu menjadi pembalap yang spesial. Kita sudah melihat ini berkali-kali selama karirnya, tapi di MotoGP Jepang kali ini, dia kembali menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki segala yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Ujar Dani Pedrosa dalam wawancara eksklusif. Pedrosa menyoroti bagaimana Marquez mampu memanfaatkan setiap peluang di lintasan, bahkan ketika motor yang digunakannya tidak memiliki spesifikasi yang lebih baik dari lawan-lawannya. Dia tidak memiliki motor terbaik di lintasan hari ini. GP23 miliknya jelas tertinggal dibandingkan GP24 yang dikendarai Bastianini dan para pembalap Ducati lainnya. Tapi Marc menunjukkan bahwa keterampilan dan pengalaman bisa mengalahkan teknologi. Manuvernya untuk menyalip Bastianini sangat cerdas, dan itu adalah bukti dari kecerdasannya sebagai pembalap, ditambah Pedrosa. Dani Pedrosa dan Marc Marquez memiliki sejarah panjang bersama di MotoGP. Keduanya menjadi rekan satu tim di Repsol Honda selama bertahun-tahun, di mana Marquez sering dianggap sebagai penerus tahta Pedrosa sebagai pembalap Spanyol terhebat. Meski Pedrosa tidak pernah meraih gelar juara dunia di kelas utama, ia selalu dikenal sebagai salah satu pembalap paling teknis dan cermat, sedangkan Marquez berkembang menjadi salah satu pembalap paling dominan dengan 8 gelar juara dunia. Pedrosa menyatakan bahwa Marquez selalu memiliki mentalitas seorang juara, dan itu tidak pernah berubah, bahkan setelah mengalami banyak cedera dan tantangan selama beberapa musim terakhir. Marc tidak pernah kehilangan mentalitas juaranya. Meskipun dia telah mengalami banyak kesulitan, termasuk cedera serius yang hampir membuatnya tidak bisa kembali balapan, dia masih memiliki tekad dan kemauan untuk terus berjuang. Itulah yang membuatnya berbeda dari yang lain, kata Pedrosa. Bagi Marc Marquez, podium di MotoGP Jepang 2024 ini bisa dianggap sebagai momen kebangkitan setelah beberapa musim yang penuh dengan tantangan. Setelah meninggalkan Repsol Honda pada akhir 2023, Marquez mengambil keputusan berani untuk bergabung dengan tim satelit Gresini Racing, di mana dia harus berkompetisi menggunakan motor yang tidak sekuat tim pabrikan. Meski banyak yang meragukan apakah Marquez bisa kembali bersaing untuk podium dengan keterbatasan ini, hasil di Jepang membuktikan bahwa bakat dan determinasi Marquez tetap berada di level tertinggi. Dani Pedrosa melihat podium di Jepang ini sebagai pertanda bahwa Marquez masih sangat kompetitif dan berpotensi untuk terus meraih hasil baik di sisa musim. Saya rasa ini adalah kebangkitan yang kita semua tunggu dari Marc. Banyak yang meragukan apakah dia bisa kembali setelah semua cedera dan masa sulitnya. Tapi saya yakin dengan penampilan ini, Marc telah membuktikan bahwa dia masih bisa bersaing dengan yang terbaik. Ujar Pedrosa.
Tidak hanya Marquez yang mendapatkan pujian dari Dani Pedrosa, tetapi juga tim Gresini Racing yang kini menjadi rumah baru bagi sang juara dunia. Pedrosa mengapresiasi bagaimana tim satelit tersebut mampu memberikan motor yang kompetitif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi Marquez untuk terus berkembang. Gresini Racing telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka mungkin bukan tim pabrikan, tetapi mereka memiliki semangat juang yang besar. Mereka memberikan Mark kesempatan untuk kembali bersaing di level tertinggi, dan hasil ini adalah bukti dari kerja keras mereka, ungkap Pedrosa. Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing, juga terlihat sangat bangga dengan hasil yang dicapai oleh Marquez. Dalam wawancara pasca balapan, Padovani menyatakan bahwa podium ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim serta tekad tak tergoyahkan dari Marquez. Mark telah bekerja sangat keras, dan kami bangga bisa menjadi bagian dari perjalanannya. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik, segalanya mungkin, ujar Padovani. Marc Marquez sendiri tampak tenang dan puas setelah balapan, meskipun podium ini terasa seperti kemenangan bagi banyak pihak. Dalam wawancara singkatnya setelah balapan, Marquez menyatakan bahwa dia hanya fokus pada setiap balapan satu persatu, dan terus berusaha memberikan yang terbaik di lintasan. Saya sangat senang dengan hasil ini. Start dari posisi 9 dan finish di podium adalah sesuatu yang sangat memuaskan. Saya tahu bahwa saya tidak memiliki motor terbaik, tetapi saya selalu percaya bahwa jika kita bekerja keras dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, kata Marquez. Marquez juga mengakui bahwa pertarungan dengan Bastian ini sangat ketat, tetapi dia senang bisa keluar sebagai pemenang dalam duel tersebut. Enea adalah pembalap yang sangat cepat, dan dia memiliki motor yang sangat kuat. Tapi saya terus berusaha untuk menjaga ritme dan menunggu momen yang tepat. Ketika kesempatan itu datang, saya langsung mengambilnya, dan itu membuahkan hasil, ditambah Marquez. Mark masih punya banyak hal untuk diberikan di lintasan. Saya yakin dia akan terus memberikan kejutan di sisa musim ini, dan siapa tahu, mungkin kita akan melihatnya kembali meraih kemenangan di masa depan, ujar Pedrosa menutup wawancaranya. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali membuktikan kehebatannya di MotoGP, setelah meraih podium ketiga dalam sprint race, dan balapan utama yang digelar di sirkuit Twin Ring, Motegi, Jepang. Keberhasilan ini bukan hanya mengukuhkan konsistensinya di lintasan, tetapi juga membungkam kritikan yang kerap diarahkan kepadanya, baik dari para pengamat maupun petinggi MotoGP. Marquez memulai balapan dari posisi ke-9, namun ia berhasil merangsek ke depan, dan mengamankan podium ketiga dalam 2 balapan sepanjang akhir pekan tersebut. Pencapaian ini sekali lagi membuktikan bahwa Marquez, meski menggunakan motor Desmos edisi GP23, yang secara teknis lebih rendah dari GP24 yang digunakan pembalap lainnya, masih mampu bersaing dengan rival-rival teratas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Pada sesi kualifikasi, Marquez sebenarnya mencatatkan waktu tercepat, dan memecahkan rekor laps yang sebelumnya dipegang oleh Jorge Martin pada 2023. Ia mencatat waktu 1 menit 42,868 detik, namun laps tersebut dihapus oleh FIM Stewards, akibat insiden kecil di mana Marquez melintas sedikit di garis hijau lintasan. Keputusan ini menimbulkan kritikan dari Marquez, karena diumumkan setelah bendera finish dikibarkan, membuatnya tidak punya kesempatan untuk memperbaiki catatannya. Race Director MotoGP, Mike Webb, merilis klarifikasi terkait insiden tersebut. Menurutnya, ada kesalahan sistem yang menyebabkan laps Marquez tidak teregistrasi secara otomatis, sehingga pemberitahuan tentang penalti tersebut terlambat diumumkan. Hal ini jelas mempengaruhi posisi Marquez di grid. Marquez menyayangkan keputusan tersebut, dan menyatakan bahwa tim Gresini Racing sudah mengajukan banding, meskipun hasilnya tetap ditolak. Ia merasa frustrasi karena kesalahan kecil tersebut membuatnya kehilangan posisi start yang lebih baik di balapan utama. Kami kurang beruntung karena kami hanya melintas tipis di garis hijau. Tetapi pemberitahuan itu datang terlambat, sehingga kami tidak dapat mencoba lagi, dan akhirnya terlempar jauh ke belakang di posisi grid, ujar Marquez. Meski demikian, Marquez tetap tenang, dan menjaga fokusnya. Dia mengakui bahwa tugasnya adalah tetap kuat secara mental, dan kembali bangkit di balapan. Pada sprint race, Marquez bersaing ketat dengan Enea Bastianini untuk posisi kedua. Meski pada akhirnya Bastianini berhasil mempertahankan posisinya, Marquez tetap berhasil mengamankan podium ketiga. Ketika memasuki balapan utama di sirkuit Motegi, Marquez kembali menunjukkan performa yang mengesankan. Di awal balapan, ia tampak lebih agresif, dan terus mencoba menyalip pembalap di depannya. Namun,
Pada laps ke-14, Marquez melakukan kesalahan saat melebar di tikungan 1. Kesalahan ini membuat jaraknya dengan Bastianini yang berada di posisi keempat hanya terpaut 0,871 detik. Saya terus mencoba mencari cara untuk memangkas jarak, tetapi ketika saya berusaha lebih keras, saya membuat kesalahan di tikungan 1. Setelah itu, saya memutuskan untuk menyerah dan tidak mengambil risiko lebih lanjut, kata Marquez. Saat itu, Marquez sadar bahwa jaraknya dengan Bagnaia, yang memimpin balapan, sudah mencapai lebih dari 3 detik. Dengan kesadaran bahwa peluang untuk mengejar Bagnaia semakin tipis, Marquez memilih untuk bermain aman dan menjaga posisinya agar tetap di podium. Di sisi lain, Bastianini tidak menyerah dan terus menekan Marquez. Jarak antara keduanya semakin dekat, dengan hanya 0,753 detik yang memisahkan mereka. Bastianini berusaha keras untuk merebut posisi ketiga dari Marquez, namun Marquez tetap tenang dan berhasil mempertahankan posisinya hingga akhir balapan. Pada akhirnya, Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang, diikuti oleh Jorge Martin di posisi kedua, dan Marquez yang melengkapi podium di posisi ketiga. Keputusan Marquez untuk tidak mengambil risiko lebih jauh terbukti tepat, karena ia mampu mempertahankan posisinya dari tekanan Bastianini. Saya memilih untuk mengontrol jarak dengan Bastianini di putaran-putaran terakhir, karena dia membalap dengan cara yang sangat bagus. Saya sedikit khawatir dengan Bastianini, terutama di putaran terakhir, karena dia melakukan putaran yang sangat cepat. Namun, pada akhirnya kami berhasil mengendalikannya dan mempertahankan posisi kami, jelas Marquez setelah balapan. Keberhasilan ini sekali lagi membuktikan bahwa Marquez, dengan segala pengalaman dan kemampuannya, masih menjadi ancaman serius bagi para pembalap top lainnya. Meski menggunakan motor dengan spesifikasi yang lebih rendah dibanding rival-rivalnya, Marquez tetap mampu tampil kompetitif dan bersaing untuk posisi podium. Performa Marc Marquez di Motegi juga menunjukkan bahwa ia masih memiliki ambisi besar untuk tetap menjadi yang terbaik di MotoGP. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya setelah beberapa musim yang sulit, Marquez terus membuktikan bahwa ia belum habis dan masih mampu memberikan perlawanan sengit kepada para rivalnya. Dengan kemampuan balap yang luar biasa, dan strategi yang matang, Marquez tetap menjadi salah satu pembalap yang paling ditakuti di grid. Keberhasilannya di Motegi membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi, dan para rivalnya harus tetap waspada dengan ancaman yang selalu datang dari pembalap berjuluk The Baby Alien. Ini Enea Bastianini, pembalap Ducati Lenovo, mengungkapkan kekagumannya terhadap Marc Marquez setelah balapan di seri MotoGP Jepang, yang digelar di sirkuit Twin Ring Motegi. Bastianini, yang finish di posisi keempat dalam balapan utama, memuji kecerdikan dan strategi Marquez dalam mempertahankan posisinya di lintasan, meskipun keduanya terlibat dalam duel sengit di sepanjang balapan. Dalam balapan utama tersebut, Bastianini terus menekan Marquez, yang membalap untuk tim Gresini Racing, hingga laps-laps terakhir. Meski sudah memberikan tekanan maksimal, Bastianini harus mengakui kehebatan Marquez yang berhasil mempertahankan posisi ketiga hingga garis finish, tepat di depan Bastianini yang harus puas finish di posisi keempat. Sebelumnya, dalam sprint race, Bastianini berhasil meraih podium kedua setelah bersaing ketat dengan Marquez dalam perebutan posisi tersebut. Sprint race itu sendiri menyajikan aksi menarik dengan duel sengit antara kedua pembalap, di mana Bastianini berhasil keluar sebagai pemenang dari duel tersebut, sementara Marquez finish di posisi ketiga. Namun, dalam race utama, situasi sedikit berbeda. Bastianini mengakui bahwa Marc Marquez tampil sangat cepat dan konsisten sepanjang balapan, sehingga membuatnya sulit untuk menyalip. Meskipun sempat ada duel di beberapa titik dalam balapan, Marquez selalu berhasil mempertahankan posisi dengan baik, membuat Bastianini kesulitan untuk merebut tempat ketiga. Saya sudah berusaha keras untuk kembali meraih podium di balapan utama, tetapi kecepatan Marc Marquez sangat konsisten. Racing lane yang diambil juga sangat rapi, itu membuat saya kesulitan untuk menyalipnya, diujar Enea Bastianini dalam wawancara setelah balapan di Motegi. Lebih lanjut, Bastianini mengaku terkesan dengan bagaimana Marquez mampu memaksimalkan potensi Desmosedici GP23, meskipun itu adalah spesifikasi tahun lalu. Bastianini sendiri menggunakan Desmosedici GP24, motor terbaru Ducati, yang secara teknis lebih unggul. Namun, dengan skill dan pengalaman Marquez, pembalap Spanyol itu tetap mampu bersaing di barisan depan, dan bahkan mempertahankan posisinya dari serangan pembalap dengan motor yang lebih kuat. Saya tidak menyangka Mar bisa secepat itu dengan Desmosedici GP23, yang notabene merupakan motor lebih lama daripada yang saya gunakan. Dilanjut Bastianini, mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan Marquez dalam memanfaatkan apa yang dia miliki.
Selain itu, Bastianini juga membahas duel mereka di sprint race, di mana Marquez kembali menunjukkan performa luar biasa. Meski keduanya sempat terlibat kontak, Bastianini merasa bahwa Marquez tetap balapan dengan cara yang bersih dan fair, menunjukkan bahwa meski intens, pertarungan mereka tetap dalam batas-batas yang sportif. Mark juga sangat kuat dan cepat saat sprint race. Meski ada kontak di antara kami, itu tetap balapan yang bersih, dan saya suka hal semacam itu. Duel yang intens tetapi tetap fair. Tambah Enea Bastianini. Marc Marquez sendiri memulai balapan dari posisi ke-9, tetapi ia dengan cepat berhasil menembus barisan depan, dan bersaing dengan pembalap-pembalap teratas seperti Bastianini, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan balap Marquez masih sangat kompetitif, bahkan dengan menggunakan motor yang tidak sekuat rival-rivalnya. Performa impresif di MotoGP ini sekali lagi menunjukkan bahwa Marquez adalah pembalap yang penuh dengan kejutan. Meski menggunakan motor dengan spesifikasi lebih lama, Marquez tetap mampu bersaing di barisan depan dan bahkan mengamankan podium. Pengalaman panjangnya di MotoGP, dan kecerdikannya dalam menentukan strategi di lintasan menjadi faktor utama yang membuat Marquez selalu menjadi ancaman serius bagi para pembalap lain. Enea Bastianini sendiri tampak menyadari betapa berbahayanya Marquez di lintasan, terutama dengan kemampuan teknisnya yang sangat luar biasa. Kecepatan konsisten, dan pengambilan racing lane yang sempurna menjadi salah satu kelebihan Marquez yang membuat Bastianini kesulitan untuk menyalip, bahkan dengan motor yang lebih unggul secara teknis. Duel-duel seperti ini di antara para pembalap papan atas MotoGP selalu menjadi tontonan menarik bagi para penggemar, terutama ketika pembalap dengan pengalaman dan strategi seperti Marquez berhadapan dengan bakat muda seperti Bastianini. Pertarungan mereka di MotoGP, baik di sprint race maupun balapan utama, menunjukkan betapa ketatnya persaingan di MotoGP musim ini. Dengan hasil yang diraih di MotoGP, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap yang harus diperhitungkan di grid MotoGP. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi balapan, memaksimalkan potensi motornya, dan tetap tampil kompetitif di level tertinggi menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di masa depan. Bagi Enea Bastianini, meskipun gagal meraih podium di balapan utama, pengalamannya bertarung dengan Marquez pasti akan menjadi pelajaran berharga untuk balapan-balapan berikutnya. MotoGP musim 2024 masih panjang, dan para pembalap masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dengan aksi-aksi yang menarik seperti ini, persaingan di MotoGP dipastikan akan terus menjadi sorotan para penggemar di seluruh dunia. Marc Marquez sukses finish posisi ketiga di MotoGP Jepang, gantian kalahkan Enea Bastianini, bikin gigi dalinya bangga. Marc Marquez kembali membuktikan kelasnya di sirkuit Motegi pada gelaran MotoGP Jepang. Pembalap Spanyol itu berhasil finish di posisi ketiga. Hasil ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi bagi Marquez tetapi juga memperlihatkan kehebatan Desmosedici GP23 dalam mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan di dunia MotoGP. Kemenangan tersebut berhasil membuat gigi dalinya, Direktur Teknis Ducati, penuh rasa bangga dan optimisme tinggi terhadap masa depan timnya. Dalam balapan yang berlangsung pada hari Minggu di Twin Ring Motegi, Marquez memulai start dari posisi ke-9. Ia memanfaatkan performa luar biasa Desmosedici GP23 dan kecerdikannya dalam mengatur ritme balapan untuk terus merangkak naik ke posisi depan. Di sepanjang balapan, Marquez terlibat dalam duel seru dengan Enea Bastianini, rekan setim Bagnaia yang juga bersaing ketat dalam perebutan posisi podium 3. Di pertengahan balapan, Marquez terlihat sabar menunggu momen yang tepat untuk melakukan overtake. Pada laps ke-11, ia berhasil memanfaatkan kesalahan kecil Bastianini yang melebar di tikungan terakhir. Marquez segera mengambil alih posisi ketiga, dan setelah itu mempertahankan posisinya dengan ketangguhan dan ketenangan yang menjadi ciri khasnya. Enea Bastianini, yang sempat berada di posisi ketiga, harus puas finish di urutan keempat. Meski demikian, Bastianini tetap menunjukkan sportivitasnya dengan memberikan selamat kepada Marquez di Parc Fermi, menunjukkan keharmonisan di dalam tim Ducati. Kesuksesan Marc Marquez ini mendapatkan pujian langsung dari gigi dalinya. Sang bos Ducati tersebut mengungkapkan kebanggaannya terhadap performa luar biasa Marquez, terutama setelah masa adaptasi yang penuh tantangan di musim sebelumnya. Menurut dalinya, podium ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen Marquez yang tak pernah surut. Marc telah menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal mentalitas dan strategi balapan.
Hari ini, ia berhasil mengambil kesempatan pada saat yang tepat dan menunjukkan bahwa dia masih sangat kompetitif. Saya sangat bangga dengan tim Grace ini, dan bagaimana mereka bekerja penuh untuk mendukung Mark, ya ujar Gigi Dalinya dalam sesi wawancara setelah balapan. Dalinya juga menekankan pentingnya kolaborasi Grace ini, dan Marc Marquez untuk terus meningkatkan performa motor Ducati Desmosedici GP23. Dua pembalap Ducati kami saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Dengan Desmosedici GP23 dan GP24 seperti tidak ada perbedaan, ini adalah kompetisi internal yang sehat dan bermanfaat untuk kemajuan seluruh tim. Hari ini adalah bukti bahwa strategi tim berjalan dengan baik, ditambahnya. Marquez, yang sebelumnya telah menjalani beberapa musim yang sulit bersama Honda sebelum bergabung dengan Gresini Racing Ducati, Mark tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas hasil ini. Dalam wawancara setelah balapan, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Gresini Racing yang terus bekerja keras untuk memberikannya motor yang kompetitif. Saya sangat senang dengan hasil ini. Tim telah bekerja tanpa henti untuk memberikan saya motor yang luar biasa. Persaingan dengan Enea sangat ketat, tetapi itulah yang membuat balapan ini menarik. Saya merasa sangat baik di atas motor, dan saya berharap kami bisa terus meraih hasil yang bagus di sisa musim ini, kata Marquez. Marquez juga mengungkapkan bahwa kemenangan ini memberikan motivasi besar bagi dirinya untuk terus berjuang di sisa musim ini. Dengan balapan yang semakin ketat dan banyaknya pembalap muda yang kompetitif, podium di Jepang ini menjadi sinyal kuat bahwa ia belum selesai dalam perburuan gelar juara dunia. Kesuksesan Marquez di MotoGP Jepang juga memberikan warna baru dalam persaingan internal di tim Gresini Racing dan Ducati. Meskipun Enea Bastianini lebih sering berada di depan dalam beberapa balapan terakhir, hasil ini menunjukkan bahwa Marquez tetap merupakan ancaman besar di setiap balapan. Persaingan sehat antara kedua pembalap ini dipandang Gigi Dalinya sebagai salah satu elemen yang membuat Ducati tetap kuat dan kompetitif di puncak klasemen. Dengan hasil di Jepang, Marquez memperkuat posisinya di klasemen sementara, sekaligus memberikan tekanan kepada para rival seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Tim Ducati tampak berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan dominasi mereka, terutama dengan dua pembalap yang sama-sama lapar akan kemenangan. Keberhasilan Marquez mengamankan posisi ketiga di Jepang ini memberikan harapan besar bagi Ducati dalam mempertahankan supremasi mereka di MotoGP di masa depan. Dengan kombinasi antara pengalaman Marquez dan juara dari Francesco Bagnaia, Ducati tampaknya tidak hanya fokus pada satu pembalap untuk perebutan gelar, melainkan menjadikan seluruh tim sebagai kekuatan yang tak terbendung. Gigi Dalinya mengakhiri pernyataannya dengan rasa optimisme yang besar. Kami masih memiliki beberapa balapan lagi, dan saya yakin Ducati akan terus tampil kuat. Dengan Marc Marquez, kami saat ini memiliki 4 pembalap yang selalu siap memberikan yang terbaik, dan ini adalah modal besar bagi kami untuk menghadapi sisa musim dengan penuh percaya diri. Dengan balapan yang semakin mendekati akhir musim, Marc Marquez bersama Gresini Racing akan terus menjadi salah satu tim yang paling diwaspadai. Kemenangan di Jepang ini bukan hanya soal podium ketiga, melainkan juga menunjukkan bahwa Marc Marquez masih memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan terus bersaing di level tertinggi. MotoGP. Hasil ini tentunya memberikan harapan besar bagi para penggemar Marc Marquez, yang berharap melihatnya kembali di puncak klasemen MotoGP bersama Gresini Racing, dan menjadi bukti kerja keras tim dalam mencapai hasil maksimal di setiap balapan. Never slow up, hate this if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.